Halo adik-adik, shalom. Nah, apa kabar adik-adik? Wah, semuanya pasti hari ini penuh dengan sukacita. Adik-adik, hari ini Kak Nanang punya sebuah cerita nih, tentang seorang anak bernama Jelita. Nah, Jelita ini punya dua mie. Nah, mie rasa soto dan mie rasa ayam bawang. Adik-adik suka yang mana ya? Wow, ada yang suka ayam bawang, ada yang suka soto, nggak apa-apa. Nah, si Jelita ini dengan senangnya dia bergegas ke dapur untuk membuat mie ayam bawang dulu, gitu ya. Karena dia mau rasa ayam bawang. Dia mulai memasak mie ayam bawang. Wah, baunya enak sekali ya, gitu kan. Ketika dia memasak di dapur, enak sekali baunya. Terus dia mulai angkat mie ayam bawang itu, dia tiriskan, dan dia mulai menunggu mie itu. Karena mie itu kan ketika setelah selesai dimasak pasti panas. Dan bener aja adik-adik, Jelita menunggu mie itu agak dingin dikit dengan bermain HP. Setelah sekitar 3-5 menit, mie itu sudah dingin, sudah agak dingin, dan Jelita bersiap untuk memakannya nih adik-adik. Tapi ketika dia mulai menyendok mie itu, ada sesuatu di dalam mie-nya. Apa kira-kira? Wah, ada kecoa. Kecoa masuk ke dalam mie-nya karena mie-nya ditinggal main HP. Gimana ini? Si Jelita bingung dan dia sedih. Waduh, mie yang sudah aku masak, aku tunggu-tunggu untuk aku makan, ada kecoanya. Gimana ini? Gitu kan. Dia ambil kecoanya, dia buang, dan dia mulai bersedih. Dan Jelita mulai kebingungan. Nah, adik-adik, tadi terakhir ceritanya kan si Jelita ini kebingungan, gitu kan. Terus dia pikir, gimana ya? Mie ini kan sudah kemasukan kecoa. Walaupun kecoanya sudah dibuang, mie-nya kan bekas kecoa. Di saat dia mulai mikir kebingungan itu, dia ingat dia masih punya satu mie lagi. Mie rasa apa tadi adik-adik? Mie rasa soto. Wah, dia senang sekali. Untung aku tadi beli 2. Gitu. Akhirnya dia cepat-cepat pergi ke dapur dan dia mulai masak mie yang rasa soto ini. Nah, kali ini setelah mie-nya matang, Jelita memutuskan, wah lebih aman kalau mie ini saya tunggu. Jelita tunggu, agak dingin, gitu kan. Daripada dia main HP, dia tunggu. Akhirnya setelah mie agak dingin, mie rasa sotonya siap untuk dimakan tanpa ada kecoa lagi. Jelita makan dengan senangnya. Dan dia makan mie-nya sampai habis. Nah adik-adik, apa yang kita bisa ambil dari cerita jari Jelita tadi? Makanan yang sudah kemasukan kecoa tadi, walaupun kecil, ya kan, tapi sudah tidak layak dimakan. Akhirnya sama Jelita dibuang, tidak dimakan. Gitu ya adik-adik. Maka dari itu, ini sama. Makanan tadi kemasukan kecoa. Kecoa itu sama seperti dengan dosa. Dosa, walaupun kecil, kita sudah tidak bisa untuk datang kepada Bapa karena tidak layak. Karena adik-adik bisa baca. Sekarang kita baca sama-sama di Roma 6 ayat 23. Yang berbunyi seperti ini. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi dosa sekecil apapun itu akan menghalangi kita untuk bertemu dengan Bapa. Untuk bisa layak di hadapan Tuhan. Maka dari itu, dosa itu kayak kecoa tadi harus kita buang dulu. Gitu kan. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, mama papa. Kita ini adalah orang-orang berdosa. Bagaimana kita harus bisa datang kepada Bapa dan dilayakkan? Ada ayatnya ini adik-adik. Mari kita buka ayat yang terakhir. Ayat yang sangat terkenal sekali di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik, mari kita semua datang membuang semua dosa-dosa kita seperti kecoa tadi yang sudah dibuang dari mie tadi ya. Kita harus hidup baru, kita harus mohon pengampunan kepada Tuhan sehingga kita bisa dilayakkan untuk bertemu dengan Bapa, untuk bersama-sama dengan Bapa. Terima kasih adik-adik. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.